Seorang sahabat menaruh kasih ke dia waktu dan menjadi orang saudara dalam kesukaran. Bertemu lagi dengan contoh Yarni dan Anjeli di sekolah minggu online. Adik-adik, sebelum kita memulai pada sekolah minggu kita, sebelum kita bernyanyi untuk Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita, contoh mau tanya kabar adik-adik dulu nih. Gimana kabar adik-adik di rumah? Contoh yakin adik-adik semua pasti sehat dan luar biasa. Kalau ada adik-adik yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Nah sekarang adik-adik, kita akan mulai pada sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan satu pujian sukacita, hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyikan pujian, hatiku penuh nyanyian. Nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Ikuti gerakan kami. Sebelum kita terus bernyanyi untuk Tuhan, kita mau doa dulu ya. Ayo semuanya, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh Anjeli ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami bisa mengikuti sekolah minggu walaupun online. Tuhan berkati kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Berarti kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap memuji Tuhan. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu juga harus taat dan dengaran baik kepada Tuhan, mama, papa, koko dan cici, bahkan kepada contoh, kepada lause, bahkan kepada orang yang lebih tua daripada kita harus dengaran. Nah, untuk itu mari kita akan menyanyikan sebuah lagu anak sekolah minggu dengan dengaran. Ikuti gerakan contoh ya. Nanti masuk surga, terima
dan satu lagu lagi, ku mau taat pada Yesus. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus mau taat sama Tuhan Yesus ya. Harus dengar-dengaran, bukan hanya sama Tuhan Yesus loh, sama papa mama juga, koko cici, kakek nenek, paman bibi, contoh lose, dan semua orang yang lebih tua. Oke adik-adik, sebagai anak yang baik harus mau taat dan dengar-dengaran. Kita nyanyikan pujian ini ya. Ikuti gerakan kami. Adik-adik, kini saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu, adik-adik disediakan duduk kembali. Nah, kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan duduk dan duduk yang manis ya. Dan nanti contoh mau nanya loh ceritanya tentang apa, dan harus adik-adik bisa jawab. Oke? Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Los Angel di Sekolah Minggu Online. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah menyanyi, sudah menari memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana sikapnya adik-adik? Harus duduk yang tenang, harus duduk yang tertib ya. Kita mendengarkan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti lause berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk berkat Tuhan, sehingga kami sehingga kami bisa mengikuti bisa mengikuti sekolah minggu online. sekolah minggu online. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Sebentar lagi Sebentar lagi kami ingin kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang baik yang baik dan mendengarkan dan mendengarkan dengan baik
dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Lause Angel akan bercerita tentang Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo? Hayo, ada yang tahu tidak? Tidak ada, kita belajar bersama-sama ya. Raja Salomo adalah raja pengganti Raja Daud. Raja Salomo ini adalah anaknya dari Raja Daud. Raja Salomo adalah raja yang sangat bijaksana, dia sangat berhikmat dari antara semua raja yang ada pada kala itu, pada masa-masa itu. Raja Salomo ini paling bijaksana, paling berhikmat, dan paling adil. Adik-adik, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, kenapa ya kira-kira Raja Daud ini digantikan oleh Raja Salomo? Karena Raja Daud ini sudah tua adik-adik, dia sudah lemah, dia tidak bisa memimpin bangsa Israel. Bahkan untuk berdiri dan berjalan saja mungkin Daud sudah tidak kuat. Karena Daud ini sudah sangat tua, mungkin lebih tua dari kakek kita di rumah, nenek kita di rumah. Daud ini lebih tua lagi adik-adik. Nah, ketika Raja Daud ini sudah tua, maka mulailah dipilih raja untuk menggantikan Raja Daud. Tetapi ternyata Tuhan sudah berkata kepada Raja Daud ketika Salomo lahir. Dia berkata agar Salomo lah yang akan menggantikan Raja Daud ketika Raja Daud sudah meninggal. Daud ini tentu saja menepati janjinya. Dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan bahkan hingga umurnya sudah tua dan dia hampir mendekati hari kematiannya adik-adik. Lalu dia pun melantik Raja Salomo ini menggantikan dia menjadi raja bangsa Israel. Tetapi sebelum Raja Salomo benar-benar menjadi raja, ada anak Raja Daud yang bernama Adonia. Siapa ya adik-adik namanya? Adonia. Sini ya Cici tulis. Adonia ini adalah salah seorang anak dari Raja Daud. Nah, Adonia ini sangat ingin menjadi seorang raja. Dia sangat terobsesi adik-adik. Terobsesi itu dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya, yaitu menjadi raja bangsa Israel. Dia pun mengumpulkan para nabi-nabi yang ingin membantunya, para anak-anak raja, dan mereka pun makan dan minum bersama-sama dan merayakan pelantikan pura-puranya itu adik-adik. Dia ecek-ecek menjadi seorang raja. Bahkan dia sampai menyembelih lembu, domba, kambing, hewan-hewan ternak dan merayakan pelantikan pura-puranya. Wah, jahat dia Raja Adonia. Bukan raja dong, karena dia hanya raja pura-pura. Jangan dilupain ya adik-adik. Nah, Adonia ini ternyata perbuatannya diketahui oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud tahu bahwa Adonia sudah melantik dirinya sendiri tanpa diketahui oleh Raja Daud, maka Daud ini pun memanggil istrinya, yaitu Batsheba. Siapa adik-adik? Batsheba. Sini ya. Batsheba ini adalah ibu dari Raja Salomo. Raja Daud sudah berjanji kepada Batsheba ketika Salomo lahir. Dia berkata kepada Batsheba bahwa Salomo lah yang akan menggantikan dia menjadi raja. Lalu ketika Daud memanggil Batsheba, dia pun berkata bahwa dia akan menepati janjinya pada masa itu, pada saat Salomo lahir. Lalu dilantiklah Salomo menjadi seorang raja. Dia dilantik oleh nabi-nabi yang diutus oleh Daud dan dikasihi oleh Daud. Salomo dilantik menjadi raja resmi bagi bangsa Israel. Banyak orang yang berpesta, banyak orang yang senang. Dia makan dan minum bersama-sama dengan para pegawai kerajaan Israel. Mereka berkata, "Hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo." Dan ketika Adonia mengetahui bahwa Salomo sudah dilantik menjadi raja yang resmi bagi bangsa Israel, maka Adonia ini pun ketakutan adik-adik karena dia sudah berbuat dosa, karena dia sudah berbohong adik-adik. Maka Adonia ini pun ketakutan karena dia takut dibunuh oleh Salomo. Nah, ketika Raja Daud ini sudah hampir mendekati hari kematiannya, dia pun memanggil Salomo. Dia berkata kepada Salomo dan menasehati Salomo, "Salomo, kamu harus tetap mengikuti perintah Tuhan, harus tetap
mengikuti janji-janji Tuhan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai, tetapi kamu harus selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai Salomo sampai akhir hidup Salomo, sama seperti Tuhan menyertai Raja Daud. Salomo ini pun menuruti perintah Daud. Ketika Salomo memimpin bangsa Israel, kerajaannya sangat kokoh adik-adik. Dan Salomo ini sangat bijaksana dan berlaku adil bagi setiap warga atau bangsa Israel. Dia sangat hikmat, sangat bijaksana, karena kebijaksanaannya itu dari Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi dan menyertai Raja Salomo ini. Lalu akhirnya Raja Daud pun meninggal adik-adik. Dia meninggal dan dikuburkan di kota Daud. Lalu Raja Salomo sudah resmi menjadi seorang raja, bahkan lebih bijaksana dan lebih bijak lagi daripada Raja Daud. Nah, Cici ingin berpesan kepada kita jangan seperti Adonia ya adik-adik. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat untuk mendapatkan keinginan kita. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong ya adik-adik. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong, tetapi Tuhan sangat menyukai dan sangat mencintai orang-orang yang rendah hati, yang murah hati, sama seperti Raja Daud, Raja Salomo yang sangat mencintai Tuhan dan sangat patuh kepada perintah Tuhan. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik, dan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Sama seperti Salomo nih adik-adik, dia tidak melakukan apa-apa kan untuk menjadi seorang raja, tetapi Tuhan sudah menyertai dia dan Tuhan pasti menepati janjinya kepada anak-anak yang dikasihinya. Jadi kita tidak perlu takut ya adik-adik, karena Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti menyediakan yang baik kepada kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu tetap berdoa kepada Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Begitu ya adik-adik. Nah, kalau Lause tanya lagi nih minggu depan, cerita kita minggu ini tentang apa? Harus selalu diingat ya adik-adik, tentang Raja Salomo yang sangat bijaksana, tentang Raja Daud yang sangat mematuhi firman Tuhan bahkan sampai dia meninggal, dan tentang Adonia yang tidak disukai Tuhan karena sifatnya yang sombong. Berarti kita harus mengikuti yang mana nih adik-adik? Mengikuti Raja Salomo, Raja Daud, atau Adonia? Kita harus mengikuti ini adik-adik, Raja Daud dan Raja Salomo. Oke adik-adik? Lause percaya pasti kita semua akan selalu dikasihi oleh Tuhan karena kita anak-anak yang baik. Kita akan membacakan ayat emas ya adik-adik. Ayat emas kita pada minggu ini Lause ambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Kita baca secara bersama-sama ya, ikuti Lause membaca. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi adik-adik, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sama seperti ayat ini, kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Oke, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengetahui seperti apa yang Tuhan kasihi. Kita harus seperti itu ya adik-adik. Yuk kita berdoa, ikuti Lause berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengikuti sifat Raja Daud dan Raja Salomo. Ajari kami untuk selalu rendah hati dan selalu berpegang teguh
berpegang teguh dan menaati firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Adik-adik, contoh mau tanya nih. Tadi kan udah dengar cerita firman Tuhan yang disampaikan sama Lause. Siapa nama tokoh yang diceritakan tadi? Dia adalah seorang raja loh adik-adik. Sebelum contoh tanya adik-adik, contoh Yarni dulu ya. Contoh, ingat gak siapa tadi tokoh yang diceritakan? Dia adalah seorang raja loh. Namanya Raja Salomo. Benar sekali. Terus nama ayahnya dan ibunya siapa contoh? Nama ayahnya adalah Raja Daud dan nama ibunya adalah Bathsheba. Adik-adik harus diingat ya cerita minggu ini. Nanti kalau ditanya sama contoh, sama Lause, kapan-kapan adik-adik bisa jawab. Tokoh yang diceritakan pada minggu ini adalah seorang raja yang namanya Raja Salomo. Nama ayahnya adalah Raja Daud dan ibunya Bathsheba. Pintar adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Adik-adik tahu nggak? Kita semua anak raja loh. Siapa raja kita adik-adik? Tuhan Yesus. Pintar sekali. Ayo adik-adik semuanya berdiri, ikuti gerakan kami, nyanyikan dengan semangat. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun terlebih dahulu kita berdoa ya. Ikuti contoh yang ini berdoa ya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah beribadah sekolah minggu meskipun melalui online, tapi Tuhan kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan lagi. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.